Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai aplikasi eksternal, sistem informasi strategik, dan sistem interorganisasi. Jadi, di sini sistem informasi strategik dan sistem informasi di level strategik itu punya perbedaan. Untuk di sistem informasi di level strategik itu digunakan untuk manajer atas dan digunakan untuk merumuskan sebuah strategi dan sistem informasi yang disebut dengan sistem informasi eksekutif. Sedangkan untuk di sistem informasi strategik itu digunakan untuk berkompetensi dalam arti berkompetisi terhadap para perusahaan-perusahaan lain. Lalu yang kedua untuk menerapkan sebuah strategi, dan yang terakhir itu dapat berupa sistem-sistem teknologi apapun di level manapun. Lalu di sini ada perbedaannya dengan antara sistem informasi strategik dengan sistem informasi konvensional. Yang pertama ada di dukungan. Dari segi dukungan, sistem informasi konvensional itu mendukung manajer untuk menyelesaikan operasi kritis di lapangan. Sedangkan untuk sistem informasi strategik itu mendukung manajer dalam menerapkan sebuah strategi. Lalu ada dari segi fokus, sistem informasi konvensional itu fokusnya menggunakan teknologi untuk mengganti tenaga manusia. Sedangkan untuk sistem informasi strategik itu sebagai alat atau sebagai senjata untuk berkompetensi terhadap perusahaan-perusahaan lain. Lalu dari segi tujuan dari sistem informasi konvensional itu untuk mengefisiensikan atau untuk mengurangi biaya. Sedangkan tujuan dari sistem informasi strategik itu untuk memenangkan persaingan. Lalu dari segi orientasi, sistem informasi konvensional itu orientasinya dari aplikasi internal. Sedangkan sistem informasi strategik itu eksternal dan internal untuk menjangkau konsumen. Lalu selanjutnya di sini ada strategi. Strategi umum menurut Michael E. Porter itu yang pertama ada cost leadership. Artinya melakukan dengan biaya terendah dalam melakukan produksi produk dengan cara menurunkan secara drastis biaya proses bisnis dengan melakukan rekayasa proses bisnis. Lalu dengan menurunkan biaya dari pemasok dan menurunkan biaya ke pelanggan. Lalu ada diferensiasi, artinya menyediakan produk atau jasa yang berbeda dari pesaing-pesaing lainnya atau perusahaan-perusahaan lainnya. Itu dengan cara menggunakan teknologi informasi untuk membuat produk atau jasa yang berbeda dan menggunakan teknologi informasi untuk keuntungan diferensiasi dari para pesaing. Lalu ada strategi fokus, artinya memfokuskan pada produk atau jasa khusus di suatu niche khusus dalam sebuah organisasi. Contohnya itu seperti perusahaan Domino Pizza yang memfokuskan kepada penjualan pizza secara dikirim dengan tepat waktu, sehingga itu akan menjadi ciri khas dari perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Lalu ada strategi innovation, artinya menggunakan menemukan cara khusus dalam berbisnis, yaitu supaya itu akan berbeda dengan para pesaing lainnya. Dilakukan dengan cara membuat market baru dengan melibatkan teknologi informasi, misalnya lalu dengan membuat cara menjual produk dan jasa yang melibatkan teknologi informasi.
Lalu ada inovasi. Inovasi, mohon maaf. Lalu ada aliansi. Aliansi strategi itu artinya membuat hubungan dengan perusahaan-perusahaan lain atau para pesaing lain supaya lebih meningkatkan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Itu dilakukan dengan cara menggunakan sistem informasi antar organisasi untuk menghubungkan sistem-sistem informasi terhadap perusahaan lain. Lalu ada growth strategi, yaitu membantu dan mengembangkan mendiversifikasi pasar. Contohnya perusahaan yang Citicorp yang menggunakan ATM pertama kali di kota New York dengan mendapatkan banyak sekali nasabah baru. Lalu ada quality strategi, artinya meningkatkan kualitas dari produk atau jasa dari perusahaan itu sendiri, sehingga itu akan lebih membuat perusahaan tersebut lebih unggul daripada para pesaing lainnya. Di sini ada model penerapan dalam sistem informasi strategik. Yang pertama ada model kekuatan kompetisi, yang kedua ada model kekuatan menawar, yang ketiga ada model value chain, yang keempat ada model kin, yang kelima ada model rekayasa ulang, yang keenam ada model manfaat, dan yang ketujuh ada model siklus sumber daya konsumen. Yang pertama di sini ada model kekuatan kompetisi. Menurut Michael Porter, ada 5 ancaman dalam persaingan. Yang pertama, pesaing yang sudah ada. Artinya, bisa dikatakan ancaman apabila pesaingnya itu memang sudah ada di pasar tersebut. Misalnya seperti pada saat kita menjual tempe. Pada saat kita menjual tempe, kita bisa menganggap penjual tersebut sebagai ancaman apabila dia sudah memang berada di dalam pasar itu sendiri. Dia sudah berada di dalam pasar itu sendiri dan kita itu baru masuk ke pasar tersebut, sehingga kita bisa menganggap dia sebagai ancaman dari penjualan kita. Lalu yang kedua ada ancaman pesaing baru. Nah, artinya itu seperti tadi penjualan tempe, ada orang yang baru masuk ke pasar yang menjual tempe juga, sehingga itu bisa kita katakan sebagai ancaman bagi penjualan kita. Lalu yang ketiga ada ancaman produk jasa baru. Nah, itu seperti misalnya seperti pada saat kita membuka usaha menjual sebuah produk handphone misalnya. Nah, handphone ini kan setiap generasi itu pasti akan muncul lagi baru, sehingga produk yang duluan keluar daripada produk baru ini itu pasti akan tenggelam. Pasti akan bisa saja produk yang lama ini tidak laku lagi karena ada produk baru yang lebih hebat atau lebih canggih dibanding produk yang lama tersebut. Lalu yang keempat ada kekuatan menawar dari pelanggan, dan yang kelima ada kekuatan menawar dari pemasok. Lalu ada model kekuatan menawar dari efisiensi komparatif, Bakos dan Terasi. Jadi artinya Bakos dan Terasi ini itu menganalisa bahwa dari kelima ancaman yang Michael Porter katakan itu yang paling berbahaya adalah kekuatan menawar dan efisiensi komparatif. Nah, dua sumber utama ini itu ditentukan oleh 5 macam faktor, yaitu yang pertama ada biaya pencarian produk, yang kedua ada keunikan produk, yang ketiga ada switching cost atau biaya berpindah,
yang keempat ada efisiensi internal, dan yang terakhir itu efisiensi antar organisasi. Jadi biaya search, biaya pencarian itu berhubungan dengan biaya yang akan ditanggung oleh konsumen jika mereka akan mencari penjual yang lain. Lalu ada keunikan fitur produk, itu berhubungan dengan produk yang unik yang dapat diproduksi. Lalu biaya berpindah berhubungan dengan biaya yang harus ditanggung oleh konsumen karena membeli ke pesaing lainnya. Yang ketiga ada efisiensi internal, itu dapat dilakukan dengan menurunkan biaya internal atau meningkatkan produktivitas. Yang keempat ada efisiensi antar organisasi, dilakukan dengan membuat sinergi dua atau lebih organisasi dan lainnya. Yang ketiga ada value chain atau model rantai nilai. Jadi Michael Porter membagi aktivitas di dalam sebuah perusahaan itu menjadi 9 aktivitas, 4 aktivitas pendukung dan 5 aktivitas utama. 4 aktivitas pendukung itu ada di antara infrastruktur, yang kedua ada pengadaan sumber daya, yang ketiga ada sumber daya manusia, dan yang terakhir ada riset dan pengembangan teknologi. Lalu yang kelima, aktivitas utama yaitu inbound logistik, operation, outbound logistik, market and sales, dan service. Sehingga ketika kesembilan aktivitas tersebut itu bisa menghasilkan keunggulan kompetitif. 5 tahapan Porter dan Miller. Yang pertama ada milenial, menilai intensitas informasi. Yang kedua ada menentukan struktur teknologi informasi di struktur industri. Yang ketiga ada mengidentifikasi dan meranking cara-cara yang dapat dilakukan oleh teknologi informasi untuk membuat keuntungan strategik. Yang keempat ada menginvestasi kemungkinan teknologi informasi untuk mengembangkan bisnis baru. Yang kelima ada membuat suatu rencana untuk mengambil keuntungan dari teknologi informasi. Lalu selanjutnya di sini ada model rekayasa ulang. Artinya jika persaingan tajam untuk bersifat strategik baik internal maupun eksternal harus melakukan perubahan radikal. Proses ini disebut dengan istilah reengineering. Jadi model ini menunjukkan reengineering itu dapat dilakukan di proses eksternal di bagian kuadran yang kedua. Perubahan radikal diterapkan di proses hubungan antar perusahaan dan perusahaan lainnya yang disebut dengan business relationship reengineering. Di proses internal, di kuadran 4, perubahan radikal diterapkan di proses bisnis internalnya yang disebut dengan business process reengineering. Lalu ada model manfaat. Model manfaat ini diperkenalkan oleh Noto Widido. Model ini itu memisahkan orientasi strategi secara internal ataupun eksternal berdasarkan manfaat yang akan diterima. Menurut Noto Widikno, penerapan sistem informasi strategik secara internal akan mempunyai manfaat langsung terhadap perusahaan, sedang penerapan sistem informasi strategik secara eksternal akan memberikan manfaat langsung kepada pelanggan dan secara tidak langsung kepada perusahaan. Modelnya itu contohnya itu seperti berikut, sebagai berikut. Di dalam mekanismenya itu ada strategi eksternal, strategi delivery, produk delivery, distribution channel, dan konsep lain atau order konsep. Lalu di strategi eksternalnya itu ada informasi intelligent delivery, product delivery cost, organization delivery, dan service cost delivery. Lalu selanjutnya di sini ada model siklus sumber daya konsumen. Nah, mereka itu mengembangkan 13 siklus sumber daya pelanggan atau customer resource life cycle, model yang berbasis model 4 tahap. Jadi yang pertama itu menentukan kebutuhan. Artinya ya, yang pertama yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan adalah menentukan untuk mengetahui sumber-sumber daya yang dibutuhkan oleh para konsumen. Lalu yang kedua menentukan spesifikasi. Jadi jika kebutuhan konsumen sudah diketahui, maka spesifikasi lebih rinci atau atribut dari sumber daya perlu juga ditentukan. Lalu yang ketiga, memilih sumber daya.
Nah, setelah kebutuhan pelanggan diketahui, perusahaan harus menyediakan cara bagaimana pelanggan dapat mengetahui keberadaan perusahaan, sehingga pelanggan dapat memilih perusahaan ini untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Lalu yang keempat, ada pemesanan. Ketika sudah perusahaan ditemukan, maka eh, pelanggan akan melakukan sebuah pemesanan. Lalu yang kelima, ada otorisasi pembayaran. Jadi setelah pembayarannya diterima, maka setelah pemesanannya sudah diterima, maka pembayaran harus dilakukan baik itu secara kredit ataupun secara debit. Lalu yang keenam, ada mendapatkan setelah barang dan jasa dipesan sudah dibayar ya, maka barang itu harus dikirimkan. Terus yang ketujuh, menguji dan menerima. Pelanggan atau lewat pihak ketiga lainnya perlu menguji produk yang diterima sebelum digunakan. Dicek apakah produknya baik-baik saja atau ada kerusakan dan sebagainya. Lalu yang kedelapan, mengintegrasikan. Setelah barang diterima, barang ini perlu ditambahkan ke dalam sediaan yang sudah ada untuk menjadi sediaan yang diterima untuk dipakai. Lalu yang kesembilan, itu ada mengawasi. Setelah barang dipesan masuk ke dalam persediaan, ketersediaannya dan akses penggunanya perlu selalu untuk dilakukan pengawasan. Lalu memutahirkan, jika kondisi berubah mungkin perlu untuk mengupgrade sumber daya. Yang ke-11 itu perawatan barang dan memperbaiki barang yang rusak diperlukan oleh pelanggan yang menggunakannya. Perusahaan biasanya menyediakan jasa perawatan ini. Lalu yang ke-12 itu memindahkan atau membuang barang yang ada di pelanggan atau pembeli, mungkin dipindahkan, dikembalikan ke rumah pemasok atau dibuang. Yang ke-13 ada pertanggungjawaban. Pelanggan perlu mengawasi di mana dan berapa sudah digunakan dari sumber daya. Lalu di sini ada faktor-faktor sukses. Jadi ketika sebuah perusahaan itu ingin menerapkan sistem informasi strategik yang jika ingin berhasil, maka harus memerhatikan beberapa faktor ini. Yang pertama, ada organisasi harus mempunyai visi teknologi informasi. Yang kedua, ada harus paralel dengan perencanaan strategik perusahaan. Yang ketiga, ada menjadi yang pertama. Dan yang terakhir, ada kreatif dalam memperluas jangkauan. Lalu faktor tadi itu adalah faktor suksesnya. Sekarang adalah faktor yang membuat biasanya sistem informasi strategik itu gagal untuk diterapkan. Yang pertama, biasanya karena perusahaan tidak mau atau tidak mampu untuk mempertahankan investasi di masa depan. Yang kedua, IT, informasi teknologi untuk sistem informasi strategik tidak boleh gagal. Karena kegagalan IT akan menurunkan layanan yang akibatnya menurunkan nama baik dari sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga, waktu penerapan sistem informasi strategik itu yang kurang tepat. Yang kelima, ada kualitas dari sumber daya sistem teknologi informasi yang kurang memadai. Yang keenam, ada perbedaan industri. Yang ketujuh, ada aliansi dapat menjadi sebuah pesaing. Yang kelima, ada perbedaan kultur. Lalu di sini ada sistem teknologi informasi antar organisasi, yang itu ada dua yang pertama ada pertukaran data elektronik, yang kedua ada e-commerce. Pertukaran data elektronik itu tipe umum dari sistem informasi yang menggunakan teknologi standar yang disebut dengan Electronic Data Interchange. Penerapan EDI memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama mempercepat kegiatan bisnis, yang kedua ada pengurangan modal kerja yang dibutuhkan, yang ketiga ada penghematan biaya, yang keempat ada meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok, yang kelima ada memungkinkan untuk melakukan perdagangan internasional. Lalu ada e-commerce. E-commerce dapat diklasifikasikan ke dalam dua aplikasi. Yang pertama ada aplikasi elektronik commerce antar organisasi bisnis. Yang kedua ada aplikasi elektronik antara organisasi bisnis dengan pelanggan akhir. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.